Kembali lagi di Islam itu Indah. Bencana bukan akhir segalanya. Tema kita hari ini sangat menarik sekali. Dari buat jamaah yang di rumah, hari ini akan ada kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Cecep yang diangkat dari kisah nyata. Waduh, seperti apa ceritanya? Mohon izin Ustadz Cecep, sudah siapkah? Siap dengan ceritanya. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Cecep. Silakan Ustadz Cecep. Mudah-mudahan kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Seorang pengusaha yang sukses dikasih ujian, jatuh bangkrut. Rumahnya jual, mobilnya dijual. Dia harus tinggal di sebuah kosan. Kamar mandinya di luar, tanpa ranjang. Jatuh bangkrut luar biasa. Tapi yang disyukuri adalah yang luar biasa. Mungkin orang mengatakan dia orang miskin, tapi dia berani berkata, akulah manusia terkaya di dunia. Karena memiliki istri yang sabar. Bukannya marah-marah, bukannya menangis. Akan tetapi istrinya berkata, bang, jangan sedih. Ini ujian dari Allah. Kalau abang lulus, maka abang akan menjadi orang yang mulia, memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Ditanya oleh suaminya, Mama, kenapa Mama begitu sabar mendapat ujian yang berat? Satu kata yang membuat air mata berderai dari suaminya. Kenapa istrinya sabar, tidak marah-marah, dikasih ujian seperti itu? Kata istrinya, terlanjur. Akhirnya dia ingat kalau lagi jatuh, ingin bangkit, dia akhirnya mengingat pesan Kiai, bahagiakan pasangan hidupmu sampai titik darah penghabisan. Akhirnya dia pergi ke ATM. Tapi rupanya karena habis Idul Fitri, tak disangka masih suasana silaturahmi, ATM berkali-kali minta maaf sama dia. Karena saldo tidak mencukupi. Aduh. Diambilnya uang itu. Dan uang itu akhirnya dibelikanlah odong-odong, beca anak. Apa yang terjadi? Dia mulai mengatur waktu dari pagi sampai zuhur tinggal di pesantren. Dari zuhur sampai maghrib. Barulah dia mencari nafkah. Apa yang terjadi? Allah memberikan ujian berat. Selesai dia sholat zuhur untuk melanjutkan narik odong-odong. Betapa kagetnya dia. Ternyata di pagar odong-odong itu sudah tidak ada alias hilang. Dia hanya bisa terduduk di teras masjid. Mengingat pesan istrinya bahwa jangan lupa, susu anak sudah habis, kontrakan sudah ditagih. Ya Allah, kenapa aku diberikan ujian yang berat seperti ini? Aku hanya ingin membahagiakan anak dan istri. Apakah salah? Kenapa odong-odong ini hilang? Apa yang terjadi? Akhirnya dia masuk ke masjid. Dia menghafalkan Al-Quran. Setelah keluar, lalu apa yang terjadi? Luar biasa, setelah dia menghafalkan surah As-Saff, ternyata odong-odong itu ada lagi. Tahukah Anda kenapa odong-odong itu ada lagi? Ternyata odong-odong itu ada lagi. Dia masuk lagi ke masjid. Dia ingin tahu apa yang menyebabkan odong-odong itu ada lagi. Ternyata yang menyebabkan odong-odong itu ada lagi bukan karena maling insaf, bukan karena dia membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu surah As-Saff tadi. Tapi yang membuat odong-odong itu ada lagi karena yang terakhir dia keluar ke pintu sebelah kanan. Tadi pas hilang itu di kiri. Jadi dia lupa nyimpen. Itulah sifat pelupa dari odong-odong yang dulunya pengusaha sukses. Lalu akhirnya penarik beca odong-odong ini menjadi seorang inspirator. Dan dia diundang di Gelora Bung Karno untuk menjadi motivator terbesar di Indonesia tahun 2014. Mudah-mudahan
kisah yang tadi diceritakan bisa menjadi inspirasi, itulah kisah hidup Cecep Maulana. Tepuk tangan dulu dong, Masya Allah. Jadi itu kisah dari Ustaz Cecep. Ya Allah. Salah pintu Ustaz ya. Salah pintu. Tepuk tangan dulu. Luar biasa. Jadi odong-odongnya itu disimpan di sisi kirinya masjid. Ya. Coba. Sebentar, Ustaz Maulana nih, biar kita lihat lebih afdol lagi, gimana kalau kita sambil melihat foto-fotonya? Boleh dong, boleh teman-teman dikeluarkan foto-fotonya, silakan. Mana foto-fotonya? Ini dia, Ustaz Sampai Cecep. sekarang? Saat Enggak, sedang ini bekerja. tahun 2010. 2010 ya? Pantesan ini masih kurusan nih. Iya. Masih kurusan Hebat loh, tuh. odong-odong pakai handphone. Ini Masya Allah. Ini anak yang di depan yang diboncengin cemberut aja. Lagian goesnya Ini pelan. anak saya. Oh anaknya. anaknya. Yuh cantik Masya banget, Allah. Allahu Akbar. Mirip ibunya Ya alhamdulillah. Allah, mirip punya si Ustaz Syam. Mirip bapaknya. Ini mirip bapaknya. Mirip bapaknya itu putih-putihnya. Betul. Coba sebentar, saya mau dengar komentar dari bintang tamu kita. Ja, lu mau komentar apa lo silakan. Coba. Diri apa duduk ya? Duduk boleh, diri boleh. Itu ya, keluar dari pintu kiri. Yo komentar dia mau berdiri, komentar boleh. Tadi Ayo. saya mau nangis. Ah. Gara-gara salah pintu jadi gak. Kok bisa punya pelupa gitu sih? Ya, memang banyak sekali hal yang unik. Salah satunya Iya, saya iya. pernah tampil di salah satu televisi nasional, ikut Iya. kompetisi dakwah, Iya. dan lupa pakai baju Mamah Dedeh. Itu serius. Serius, jadi memang saya lupa. Itu di kanan semua baju Soalnya kan Mama. gamisnya sama Ya, gamisnya sama, gamisnya sama. Atau ini gamis perempuan. Bedanya motifnya bunga-bunga. Ya Allah, astagfirullah. Tapi pertolongan dari Allah ketika saya tampil, Ah. ya Puji. tidak ada yang tahu, kameramen tidak tahu, sutradara tidak tahu, tidak ada yang tahu. Aman, host aja tidak Gak tahu. ada yang tahu. Gak tahu? Hanya satu masalahnya, yang punya baju ada di depan. Coba, Ja, lu komentar apa lagi nih? Coba silakan, ayo dong. Ya, ini kisah ini inspirasi buat keluarga saya juga gitu, buat istri saya maksudnya. Oh iya, yang kalau tabah dikasih ya. cobaan, yang sabar, Betul. yang tabah, kan Apa jawaban istrinya tadi? Terlanjur. terlanjur. Coba, Bun, terlanjur nggak, Bun? Tanya Dianti juga. Iya, Dianti, iya. ini kawin sama Reza karena terlanjur apa karena cinta nih? Jangan-jangan karena terlanjur. Coba boleh diri juga sih sama-sama sini. Coba Dianti sini diri. Nah, Iya. coba. Coba Bun, bohong demi kebaikan nggak apa-apa. Komentar tadi tentang ceritanya tadi dari Ustadz Cecep. Komentar tentang ceritanya tadi sih, alhamdulillah, insya Allah semoga saya bisa kuat ya. Kalau misalkan ada di posisi kayak Pak Ustadz tadi, istrinya tuh bener-bener inspirasi banget untuk cewek zaman sekarang. Jangan cuma pas lagi suaminya ada di atas, dia ikutin suaminya. pas suaminya lagi Sini. di bawah. Suami saya selalu di bawah. Oh, selalu di bawah. Kenapa begitu? saya harusnya kurang tinggi, nggak usah dibahas ya tingginya deh. Iya, iya. Ini bahas kisah ini aja. Bahas kisah ini. Oke, Jangan ngomongin oke. suaminya lebih pendek. Iya. Enggak, tadi nggak bilang lebih pendek Lebih kok. di bawah aja ya coba ya. Nah, kalau dijajarin gini mendingan duduk ya. Oh iya deh, kalau gitu duduk aja. Oke, sedikit lagi silakan. Belum selesai ini tadi tanggung. Iya. Dan semoga kalau misalkan suaminya itu diuji dengan materi, saya bisa ikutin tetap dimanapun suami saya berada. Kok jadi sedih ya? Tapi siap kan maksudnya Insya Allah siap. bagaimanapun suami mau di atas, mau di bawah, mau perekonomian lagi bagus, mau perekonomian lagi gak bagus, tetap setia mendampingi suami. Insya Allah siap. Dipeluk dulu dong suaminya dong, ya Allah. Boleh ya? Boleh dong kan suami istri. Tepuk tangan dulu dong Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Berarti buat hidup lagi. bulan ini Hah? aman, gajiannya berkurang. Iya. Oke, tepuk tangan dulu dong Bu buat bintang tamu kita, Masya Allah luar Saya biasa mau nih Pak ngomong Ustaz. tadi, masalah kisahnya tadi. Iya, Pak bagus Ustaz. sekali. Karena dalam artian ketika kita mendapatkan ujian itu luar biasa. Dibutuhkan betul kesabaran. Kemudian jangan berputus asa dan yakin kepada Allah. Rencana Allah lebih baik. Amin ya Allah, amin. Nah sekarang nih kita mendengarkan juga tausiah dari Ustadz Syam nih. Apa saja hikmah dari bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Mohon izin waktunya. Silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Terkadang kita berterima kasih atas